Laut bukan sekedar hamparan air asin, ia adalah dunia yang hidup penuh keajaiban dan keseimbangan yang rapuh. Di antara ribuan makhluk hidup yang berdiam di dalamnya, terdapat kelompok yang sering luput dari perhatian kita, yaitu bivalvia. Dua cangkang yang tampak sederhana, namun menyimpan peran besar bagi ekosistem laut dan kehidupan manusia. Mereka adalah penyaring alami yang menjaga kejernihan air, pengendali kualitas lingkungan, dan sumber pangan bernilai tinggi. Dari tiram mutiara hingga remis di dasar perairan, bivalvia menjadi bagian penting dari rantai kehidupan di laut. Namun, keseimbangan itu kini menghadapi ancaman. Pemanasan global, pencemaran, dan kerusakan habitat membuat populasi bivalvia menurun drastis di berbagai belahan dunia. Saat laut kehilangan keseimbangan, manusia pun mulai mencari cara untuk mengembalikannya. Melalui ilmu pengetahuan dan teknologi pembenihan, di laboratorium-laboratorium peneliti, para ilmuwan bekerja meniru proses alami yang terjadi di laut. Dengan ketelitian tinggi, mereka menciptakan kondisi yang menyerupai habitat asli, mengatur suhu, salinitas, dan ketersediaan plankton. Semua dilakukan demi satu tujuan, menjaga agar bivalvia tetap hidup, tumbuh, dan beregenerasi. Untuk memahami bagaimana riset ini berkembang, kami berbincang dengan salah satu peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. Ia menjelaskan bagaimana dunia sains berupaya meniru proses alami dalam laboratorium untuk menciptakan lingkungan yang sesuai dengan habitat asli bivalvia. Pertama, kami ingin bertanya dulu Pak terkait dengan bivalvia ini kan Bapak sebagai orang yang meneliti tentang bivalvia punya pandangan terhadap perkembangan riset terutama pembenihan bivalvia saat ini khususnya di kawasan tropis atau di perairan di Indonesia itu seperti apa Pak? Pandangan terkait riset terbaru ya mengenai budidaya pembenihan bivalvia. Jadi sampai sekarang yang budidaya bivalvia yang masih populer itu masih di spesies tiram mutiara, anggota genus Pinctada dan genus Pteria. Nah, tapi ada bivalvia dari spesies lain seperti misalkan kerang hijau atau tiram Pasifik, Chrysosphaera gigas itu juga sudah mulai bermunculan ya pembenihannya. Cuman dari sepengetahuan saya yang sudah maju gitu saat ini itu baru di tiram mutiara karena memang mereka kan perusahaan-perusahaan tiram mutiara itu modalnya sangat besar seperti itu. Jadi skala laboratorium di perusahaan-perusahaan tiram mutiara juga sangat bagus fasilitasnya seperti itu. Kalau tantangan, meskipun sekarang sudah modern, tapi mereka kan yang namanya natural resources itu tidak bisa sepenuhnya bivalvia itu beda dengan misalkan seperti udang, lobster, ikan yang bisa sepenuhnya menggunakan teknologi buatan manusia. Tapi bivalvia itu harus melalui fase di mana kita harus membudidayakan mereka di laut lepas. Kalau bivalvianya marine bivalvia ya, karena sampai sekarang bivalvia air tawar masih belum ada yang dibudidayakan. Jadi marine bivalvia itu seperti itu misalkan ya, tiram mutiara. Meskipun kita bisa melakukan pembenihan ya di lab, karena mereka kan perkawinnya eksternal ya. Misalkan dari jantan dan betina sudah kita kawinkan menghasilkan banyak sekali sperma terus menjadi juvenile. Nah, setelah melalui fase juvenile itu kita tidak bisa terus-terusan menyimpan mereka di lab, tapi harus kita pindahkan ke laut lepas, ke lautan gitu. Nah, itu berarti fasilitas yang kita punya juga harus mumpuni, harus bermodalkan yang sangat besar karena tidak mungkin apa adanya gitu untuk melakukan budidaya bivalvia ini. Makanya
harga tiram-tiram yang dibudidayakan itu masih mahal. Belum semurah spesies-spesies lain yang dibudidayakan. Misalkan Carpostera gigas ya, tiram Pasifik itu meskipun bukan hasil tangkapan dari alam, tapi hasil budidaya, itu harganya masih tetap mahal. Apalagi tiram mutiara, seperti itu. Jadi memang meskipun sekarang teknologinya sudah maju, tetap kita harus menggunakan fasilitas yang ada di alam, seperti itu. Nah, ini menarik karena penelitian tesis master saya dalam chapter pertama dari disertasi S3 saya itu adalah berkaitan dengan kenaikan suhu, perubahan iklim, dan efeknya terhadap budidaya tiram mutiara di Jepang. Efeknya seperti apa? Yang pertama, spesies-spesies alami, misalkan ya tiram mutiara Jepang, yang memang secara alami dari awal tumbuh di sana di Jepang, atau tiram-tiram mutiara di Indonesia, misalkan ya spesies Pinctada maxima, Pinctada margaripifera, terus Pinctada maculata misalkan. Spesies-spesies lokal ini banyak yang mengalami kematian massal. Suhu lautnya sekarang berbeda dengan yang sebelumnya, terutama dulu karena penelitian saya di Jepang, tiram-tiram mutiara asli Jepang itu banyak yang mengalami kematian massal karena di Jepang itu kan musim panas hanya 3 bulan, sisanya dingin. Nah, sedangkan dengan kenaikan suhu ini, suhu lautan meningkat, itu sudah tidak cocok untuk mereka. Lalu, gimana kan petani mutiara harus mencari penghidupan ya untuk mereka. Mereka harus tetap memproduksi mutiara karena demand, permintaan dari pasar itu masih tetap tinggi. Akhirnya mereka nyari cara dengan melakukan import ilegal mutiara dari China. Nah, tiram mutiara dari China ini lebih kuat ketika ada kenaikan suhu ya di perairan. Tapi mutiara yang dihasilkan lebih jelek daripada mutiara yang dihasilkan oleh tiram mutiara asli Jepang. Sehingga dilakukanlah hibridisasi. Tiram mutiara Jepang dan tiram mutiara Cina dikawinkan menghasilkan tiram mutiara hybrid. Tiram mutiara hybrid ini ternyata bisa menghasilkan mutiara yang lebih baik dari tiram mutiara Cina, tapi lebih kuat dari tiram mutiara Jepang untuk menghadapi pemanasan global. Seperti itu. Jadi memang efeknya sangat terasa sekali ya untuk bivalvia karena mereka ini spesies manja. Ada perubahan sedikit, kematian massal. Ada red tide, algae yang bukan makanan mereka, banyak di situ kematian massal. Kemudian ada bakteri yang tidak mereka kenal masuk ke dalam cavity mereka, kematian massal seperti itu. Nah, dengan adanya kenaikan suhu atau pemanasan global, perubahan iklim itu akan sangat berdampak sekali untuk budidaya bivalvia ini, seperti itu. Baik, kami mengucapkan terima kasih banyak Bapak sudah mau kami wawancarai terkait dengan marine organism ini, khususnya bivalvia yang menambah wawasan juga menambah insight buat kami untuk terus curious, untuk terus ingin tahu, apalagi banyak ide dan inovasi dari rasa ingin tahu. Mungkin itu aja Bapak, makasih banyak sekali lagi kami ucapkan. Mungkin seperti itu aja Bapak. Ya. Makasih ya Pak. Ya, sama-sama. Sukses ya tugasnya. Siap Bapak.